Semangat hari Kamis. Udah ngelakuin hal-hal positif apa aja nih seharian ini pemirsa? Kalau saya dan tim Pojok Terampil mah melakukan hal-hal positif, kayak misalnya ngajarin kamu cara membuat sesuatu. Itu positif dong. Dan hari ini kita tualang lagi. Dan target lokasi kita adalah SMK Negeri 4 Pekalongan, tepatnya jurusan perikanannya. Di SMK Negeri 4 ada 4 jurusan, Mbak. Itu ada teknik pengelasan, kemudian teknik instalasi tenaga listrik, itu ada juga teknik jaringan listrik, dan satu lagi yang saya ampu adalah perikanan. Jurusan perikanan yang ada di SMK Negeri 4 itu adalah agribisnis perikanan air tawar. Siswa atau peserta didik diajarkan untuk membudidayakan ikan, mulai dari pembenihan itu ada mendederkan, kemudian membesarkan, sampai ke pasca panen. Nah, di jurusan perikanan SMK Negeri 4 Pekalongan ada sesuatu yang different nih, beda sama yang lainnya. Hasil budidaya ikan lele yang berhasil diolah menjadi makanan enak lezat yang mengenyangkan dan kekinian. Kalau pecel lele mau udah biasa banget, mangut lele sering, lele goreng apalagi. Tapi kalau filet lele dijadiin fish burger patty, pasti baru denger atau udah pernah denger tapi jarang. Baiklah, bersama tim pengajar dan siswa-siswi jurusan perikanan SMK Negeri 4 Pekalongan, Pojok Terampil episode kali ini kita bikin fish patty alias daging ikan untuk isian burger. Markibik, mari kita bikin. Ya pemirsa, sekarang saat ini saya sedang berada di kolam budidaya perikanan di SMK Negeri 4 Pekalongan. Dan di sekeliling saya banyak banget bulat-bulat gede-gede. Ini kolam ikan ya, kolam terpal ya. Kolam terpal namanya, kolam ikan lele, apalagi Pak? Ikan gurame ada, ikan patin ada. Ikan patin ada. Dan di sebelah saya ada Pak Carito. Iya. Pak Carito ini guru produktif agribisnis perikanan air tawar di SMK Negeri 4 Pekalongan. Jalan ya Pak ya ke sini. Iya. Wah, banyak banget. Ini kurang lebih ada berapa kolam berarti di sini? Ini kalau kolam terpal ini ada 12 lebih. Ada 12? Iya. Warna hijau. Iya. Ini lele. Terus ada juga patin. Terus ini juga ada anak ini lagi. Oh, yang ini juga pas benar lagi ngasih makan ya? Iya. Wah. Ini benih lele ini. Ini benih lele. Iya. Ini kebetulan di sebelahnya Pak Carito ada Mas Nizar ya, lagi memberi makan. Untuk pakan sendiri berapa kali per hari gitu maksud? Sehari kan biasanya berapa kali Mas Nizar? Kalau sehari itu kadang kita ngasih makannya pagi, sore, malam. Kalau terkadang bisa malam, tapi kadang kita di sini karena pembelajaran sehari pagi, siang, sore. Gitu. Pagi, siang, sore. Kayak yang ngasih makan dong ya, sehari 3 kali tetap, waduh. Kolam-kolam ikan yang ada di agribisnis perikanan air tawar SMK Negeri 4 Pekalongan ini bisa dibilang cukup luas juga ya pemirsa ya. Cukup lengkap juga. Jenis kolamnya juga ada beberapa nih. Antara lain ada kolam terpal, ada juga kolam beton. Terus ada juga jaring apung. Kalau ikannya juga ada macam-macam. Ada ikan nila, ikan patin, ikan bawal, dan pastinya ikan lele doang. Kali ini kita fokus ke ikan lele dulu aja ya. Soalnya kan bahan utama pembuatan fish patty adalah filet ikan lele. Jadi setelah kita ngelihat proses pemberian pakan lele, terus diambil yang paling gede ya, kita beralih ke proses pengirisan daging ikan tanpa tulang alias filet.
Oke, ini berarti tempat filletnya Iya, di sini ya. Nanti akan di fillet. Pak Carito, oke. Ini yang fillet Pak Carito atau Mas Niza? Mas Niza. Mas Niza. Anaknya, nanti kan yang Iya. praktek kan anak. Gitu. Oh gitu, jadi Iya. benar-benar yang mau fillet tuh Iya, anak didik ya? Anak, iya. Pak Carito tinggal lihat Lihat, aja. lihat aja. Ya silakan Mas Niza. Akhirnya proses pemfiletan ya pemirsa ya. Ini lele yang akan Lele, ya. difilet atau akan diambil Ambil dagingnya. dagingnya, iya. Untuk ukuran lele yang siap difilet, apakah harus berukuran standar berapa, harus berumur berapa juga gitu Pak Carito? Bagusnya itu kan lelenya kan yang besar gitu ya. Biasanya kan kalau kita itu kan ukuran konsumsi itu kan emang kita kita pasarkan di ukuran konsumsi. Cuma kalau ada beberapa ikan lele yang ukurannya besar, itu nanti kita bisa manfaatkan untuk filet. Oh gitu. Terkadang kan dalam satu budidaya itu kan ada ikan lele yang memang jumbo gitu ya. Aha. Nah itu nanti yang jumbo itu diambil untuk difilet. Nah ini proses pemfiletan ini. Ya. Ini dibelah proses jadi diambil dagingnya. diambil dagingnya. Oh, waduh. Mas Nizar udah biasa memfilet ikan? Atau baru pertama ini? Udah pernah. Udah ya. Ya pernah praktek. Praktek ya, karena memang harus praktek di sini. Jadi awalnya mungkin murid-murid baru ini baru praktek agak Ya grogi gimana ya? Awalnya mungkin ada yang takut sama ikan, Iya. tapi setelah mereka terjun ke dunia perikanan mereka senang. Dan ini dalam untuk memfilet itu harus dalam posisi hidup ya, kondisi hidup maksudnya ya. Iya bisa. Ya biar dagingnya seger. segar gitu. Gitu. Karena kalau ikan lele itu biasanya kan kalau mau matiin ikan lele dipukul kepalanya, Iya kepalanya gitu ya. ya. Kalau ini lewat sini. Oh lewat situ. Ya, kita matiin. Ditusuk kayak Sarafnya. tadi ya. Jadi ditusuk. Untuk peralatan memfilet sendiri nggak terlalu banyak, Iya. hanya pisau saja Sama dan ini talenan. talenan. Iya. Jadi udah diambil dalemannya. Sebelumnya bagian kepala itu ya, bagian kepala ke bawah sedikit ditusuk Ditusuk. dengan kedalaman berapa? Sampai dia kelihatannya itu agak Oh masuk cukup ke ya, dalam. oh, iya. Ya sekitar 3 cm ya ditusuk, habis itu baru dibelah bagian perutnya diambil isiannya ya gitu Iya, Pak Carito ya? kotorannya dibuang. Oke. Untuk memfilet sendiri satu ikan biasanya butuh waktu berapa lama Mas? Kiranya 5 menit. 5 menit. Tergantung keterampilan ya. Tergantung keterampilan, kecepatan anak juga. Kalau Pak Carito sambil merem semenit udah langsung ke filet aja gitu ya Pak ya? Iya. Kalau yang murid-muridnya anak didiknya butuh waktu 5 menit. Tapi kalau yang Oke. sudah ahli ya biasa cepet gitu. Iya. Oke, dari hasil pemfiletan ini nanti hasilnya baru akan dibuat, dibikin olahan ikan. Di mana untuk pojok terampil kali ini pemirsa adalah fish burger. Fish Oke. burger. Setelah lele yang pantas di filet udah kita filet, berikutnya kita bekuin dulu deh biar awet ya. Sembari nunggu, kita move ke proses pembuatan roti burger alias roti ban. Iya bener loh, di sini tuh siswa-siswanya juga diajarin cara bikin roti burger sendiri. Jadi nggak cuma patty-nya doang, roti-rotinya sekalian dibikin sendiri. Dan pas kita masuk ruang praktik nih, sudah ada Ibu Mila dan 2 orang siswanya, Maulana dan Adinda, yang kali ini dapat giliran bikin roti burger. Kita mau diajarin sama mereka gimana sih cara bikin roti burger yang enak dan ekonomis. Oke, bikinnya seperti apa? Bahan-bahannya apa saja? Ibu Mila mungkin? Dia telur terus? Silakan. Ada telur, gula pasir, spagi, baby pepper, Wijen? Hah? ada margarin, Oke. dan tepung terigu. Oke, terus cara bikinnya kita pengen lihat dong. Siapa tahu saya juga mau bikin ban di rumah. Ban roti burger. Telurnya dipecahin ya. 2 butir telur. Ini udah expert. Bayangin mecahin telur kayak pakai tangan satu. Puluhan tahun saya nyoba nggak bisa. Ini kan udah hampir tiap hari. Udah setiap hari ya, jadi udah ini banget ya. Oh, produksi setiap hari. Ya, tiap hari. Itu biasanya setiap harinya menghasilkan berapa ban, Bu? Ini bisa sampai sekitar 12. 12 roti ya. Oke. Oke, ini lagi proses telur ini diaduk dulu di ini ya, dikocok dulu. Habis itu nanti bahan-bahannya dicampurin berarti. Oke, jadi ini adalah proses pembuatan
ban atau roti burger sendiri yang diproduksi sendiri ya oleh teman-teman atau anak didik dari SMK Negeri 4 di bawah PKK. Guru PKK Ibu Mila di sini. Ini butuh berapa lama untuk ngocok telur ya? Sampai ngembang? Yang sudah kami terapkan untuk pasca panen itu ada kita mengolah bakso ikan, nugget ikan, ekado, kaki naga, kemudian dimsum, kemudian yang fish patty burger, kemudian ada lagi otak-otak, bandeng presto, macam-macam. Yang paling unggul adalah yang paling favorit di sini fish patty burger. Roti burgernya udah jadi nih pemirsa, dan hasilnya nggak kalah kan sama roti-roti yang ada di bakery gitu, ngembang dan lembut. Pengen nyicip sih, tapi nyicipnya ntar aja kalau udah ada isiannya gitu, nanggung soalnya. Ngomong-ngomong soal isian, kita beralih lagi nih ke how to make fish patty. Cara bikin patty ikan. Itu bagaimana, bahan bumbunya apa aja, terus tahapannya kayak gimana. Ya udah, di depan kita sudah ada bahan-bahannya. Nanti kita tinggal cari tahu aja bahan-bahannya apa, terus cara bikinnya gimana. Tuh, Maulana sama Adinda udah siap? Mas Maulana dan Mbak Adinda bisa jelasin ke pemirsa di rumah untuk membuat fish patty. Bagaimana caranya? Daging yang tadi sudah dipelet, terus digiling. Terus habis itu dimasukkan ke freezer untuk dibekukan. Oke, terus ini kan sudah dibekukan ya, sudah dibekukan, udah diambil dari freezer dan sudah diinin dulu dong ya, biar nggak terlalu keras kan ya. Kan ini mau digiling kan ya, mau digiling adonan ya. Oke, ya udah langsung aja. Hati-hati ya diliatin Bu Mila loh, jangan salah. Ini mereka udah terampil. Udah terampil. Pertama ini dimasukkan. Oh, jadi untuk mempermudah dipotong-potong dulu ya. Untuk ukurannya berapa terserah, yang penting dipotong-potong aja dulu. Terus semuanya, iya biar nggak terlalu besar. Oke, terus garam. Ukurannya berapa itu garamnya? Ini garam 20 gram. 20 gram. Oke, garam 20 gram. Untuk ikannya tadi berapa beratnya? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo, garamnya 20 gram. Oke, habis itu baru digiling ya. Ini kan digiling sama garam dulu, tujuannya kan biar kayak apa? Ada gel-gelnya gitu. Oke. Jadi biar kenyal. Jadi ini proses penggilingan filet yang kedua berarti ya, setelah giling. Oke. Untuk penggilingannya biasa berapa lama Bu Mila? Ini kadang ya hampir 5 menitan. Hampir 5 menit. Misalnya gitu. Kalau sudah apa kayak keluar gel gitu biasanya sudah. Oh. Jadi ini memang digiling dengan garam itu biar keluar gelnya. Dan untuk prosesnya sendiri kurang lebih 5 menit. Kita tungguin ya. Karena memang harus ditungguin ya, nggak bisa dong disambil garap apa gitu ya. Oke. Oke, ini berarti sudah keluar gelnya ya. Anggap aja udah keluar gelnya, memang udah keluar juga ya. Beda sama gilingan pertama Iya, itu. oke. Ini habis itu baru dimasukin apa, Mbak? Bawang merah, bawang putih, bawang Gula pasir, Gula pasir, terus bawang merah, bawang putih, dan juga merica. Merica ya. Wah, ada mericanya juga. Jadi rasanya itu enak pasti ya. Ada rempah-rempahnya gitu. Oke, bawang merah, bawang putihnya kalau bisa sudah ini ya udah ditumbuk ya, udah dihaluskan ya. Jadi tinggal ngadonin Nyampur lagi, di sini. nyampur lagi. Oke, bentuknya udah mengental itu. Iya. Udah agak mengental ya. Terus di mixer lagi berapa lama? sampai tercampur rata. Sampai tercampur rata. Oke, Biar jadi homogen aja. nggak terlalu lama. Untuk bumbu-bumbunya juga nggak terlalu susah ya. Ini petugasnya, maksudnya anak didik yang bertugas di sini ganti-ganti sebagai Ganti-ganti. Karena kan tiap minggu itu kan ganti kelas gitu. Jadi kan kadang beda kelas, Oke. nanti buat lagi. Dan untuk jamnya berarti setelah pelajaran ini Waktu dong? pembelajaran, waktu pelajaran jadi diisi dengan praktek membuat produk, menjual kayak gitu. Dan setiap hari pasti ada. Iya, biasanya Bisa dibilang seminggu. setiap hari? Iya. Cuman break mungkin pas pandemi kemarin. Pas Iya. pandemi benar-benar nggak ada kegiatan. Udah ada pembuatan aja. tapi Pembuatan kadang aja. Kita ada masalah di apa buatnya apa
untuk menjualnya. Oke, ini udah kecampur belum Mas? Ya udah. Udah kecampur rata ya. Kemudian ditambahkan tepung tapioka. Terus ditambahin, tepungnya tepung tapioka. Jadi biar ini ya, biar kenyal ya. Ini pakai tepung tapioka, ukurannya dengan fillet 1 kilo, tepung tapiokanya berapa berarti? 200 gram. 200 gram. Kembali diaduk lagi supaya tercampur rata. Oke. Ini ditungguin, tinggal nyampurin aja tepung tapiokanya dengan adonan fillet yang sudah dibumbuin tadi. Habis itu diaduk manual. Ya udah rata deh kayaknya ya. Oke. Udah, berarti abis itu diambil dan dituangkan. Ditambahin lagi tepung terigu. Tadi tepung tapioka 200 gram, sekarang adalah tepung terigu, ukurannya sama? 200 gram juga. Jadi ini ya balance ya, imbang ya antara tepung terigu dan tepung tapioka. Fish Patty Burger itu sudah kami rilis kurang lebih 3 tahun ya, hampir 3 tahun ini. Pertama ya idenya itu dari teman-teman guru dan anak-anak juga ada melontarkan ide, Bu ini burger ini kok enak Bu. Loh burger itu terbuat dari apa? Dari daging sapi. Loh kenapa bisa enggak kita buat dari daging ikan? Bisa Bu. Nah akhirnya dari situ kita eksperimen, kita coba membuatnya, kita lempar ke teman-teman yang siswa-siswa, ternyata suka, guru-guru pun ternyata menyukainya. Akhirnya kami buat massal, kemudian kami pasarkan. Alhamdulillah ternyata mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat sekitar, dari teman-teman guru, teman-teman lingkungan kantor di sekitar SMK 4. Oke pemirsa, masih bersama Ibu Mila, masih bersama teman-teman yang hari ini lembur bikin fish patty gitu ya. Dan tadi setelah melewati proses pengadukan, sekarang adalah proses penimbangan ya. Dan pencetakan. Penimbangan dan pencetakan ini fish patty kan bentuknya bulat-bulat ya. Iya. Oke, untuk timbangan sendiri Bu Mila ini berapa? Masing-masing fish patty itu berapa itu ukurannya? 50 gram. 50 gram. Yang untuk yang kecil tadi kan ada yang kecil sama besar. Yang kecil itu Kalau yang kecil 50 gram, kalau yang gede 70. 70. Yang ukuran segini 70. Oke ya, jadi yang kalau 50 yang untuk burger kecil ya. Ini lagi proses penimbangan dan di dalam timbangan ini juga tetap ada tepungnya biar nggak lengket. Terus di sebelah sana Mbak Dina ngapain? Ini biar nggak lengket kan? Oh tetap pakai tepung ya. Dan habis itu proses nyetaknya berarti nanti nunggu gitu ya? Nunggu sekalian semuanya gitu? Sekalian bisa. Oke, berarti dilihatin di proses pencetakannya. Kedepannya harapannya ya lebih baik, lebih berkembang lagi sekolahan untuk mencetak wirausaha. Jadi diharapkan peserta didik yang kami latih, kami ajari, itu dia lulus dari sini, dia dapat mengembangkan usahanya, berwirausaha sendiri sehingga tidak menjadi karyawan, tidak menjadi buruh. Jadi lebih baiklah kehidupannya dan dia sudah punya keterampilan mengolah hasil perikanan dari SMK Negeri 4 Pekalongan ini. Jadi ilmu yang dipelajari di SMK ini nanti sangat berguna ketika Mbak Dinda dan Mas siapa tadi lupa? Maulana ikan. Mas Maulana ini nanti keluar dari sekolahan ya, akan melanjutkan bisnis pengolahan ikan. Oke deh. Ini dicetak dulu dan bentuknya sama. Habis itu setelah dicetak baru Masukkan ke telur. Oke, bisa langsung di sini Bu? Iya. Bantu dimasukin. Mas Maulana kesini dulu, geser ya, nggak apa-apa ya? Saya cuci tangan dulu. Oke, cuci tangan dan semuanya pakai sarung tangan.
Ini artinya bahwa untuk produk-produk yang berhubungan dengan kuliner ini harus benar-benar menjaga kebersihan, menjaga higienitas gitu ya. Karena ini berhubungan dengan sesuatu yang masuk ke perut, ya nggak sih? Oke, dan di depan kita sudah ada adonan telur yang udah dikocok dan juga tepung panir. Kita ambil ke sini. Iya. Oke, jadi ini berjalan ya, kayak di pabrik gitu ya. Jadi Mas Maulana ini ngukurin masing-masing beratnya 50 gram. Lalu Mbak Adinda ini mencetak. Ini untuk patty sendiri ukuran segini adalah untuk burger yang kecil. Karena untuk burger yang gede ukurannya 70 ya? 70 gram. Lalu dibantu Ibu Mila. Ini luar biasa langka loh Bu Mila bantu-bantu. Ngasih adonan telur. Biasa cuma guru ngeliatin doang ya Bu Mila ya? Iya, mengawasi, melihat dan mencicipi. Nah, ini habis adonannya dikasih telur, diolesin telur, habis itu baru dimasukin ke tepung panir. Ya. Sebenarnya fungsi dari tepung panir apa coba Mbak Dina bisa sebutin nggak? Agar keluar tekstur krispy. Agar lebih crunchy. Nah, dikasih lihat ke pemirsa Bu hasilnya yang sudah ditepungin panir. Iya, kurang lebih gitu deh pemirsa ya. Ini nih nanti yang bakal disimpan di frozen, jadi frozen food. Oke. Iya, ini sudah jadi untuk bikin patty-nya ya. Roti burgernya udah jadi, fish patty-nya udah ready, tinggal di plating aja dong. Oh ya, satu lagi nih. Agribisnis perikanan air tawar sendiri kan jurusan yang mempelajari proses pemeliharaan dan juga pengelolaan ikan air tawar untuk kepentingan usaha kan ya. Nah, usaha di sini tuh nggak cuma ngolah aja, tapi juga harus sampai proses akhir alias penjualan. Jadi dari pembibitan ikan, pemeliharaan, panen, pengolahan hingga penjualan semuanya ada. Complete. Jadi nggak aneh kan kalau mereka juga diajarin berpikir sekreatif mungkin untuk bisa menghasilkan produk-produk menarik yang bisa menghasilkan income. Fish burger ini contohnya. Yummy patty. Untuk isiannya sendiri seperti apa? Boleh dong kita kasih lihat ke pemirsa di rumah untuk Mas Maulana dan Mbak Adinda? Ya. Yang dihitung nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, itu tadi sudah ada pesanan ya. Jadi kayak apa sih kita pengen lihat, sama pasti dengan burger-burger di luaran sana dong ya. Cuman bedanya adalah untuk ininya ya, untuk patty-nya. Oke, jadi sama roti, habis itu atasnya dikasih itu ya? Tomat. Saus tomat. Terus atasnya ada patty. Terus ada Keju. saus pedas. Oke, Terus keju, selada, Paham. timun, tomat, terus terakhir mayones. mayones, komplit dan ngeliat aja kayak enak banget Ibu. Iya, mana Kita bisa harus nyoba cicipin. Mbak. Iya pasti dong. Dan setiap hari kira-kira lakunya berapa burger yang laku setiap harinya itu? Sehari sekitar dapat 20. 20 ya? 30 lah ya? Oke, lumayan banget Alhamdulillah. setiap hari. Alhamdulillah selama ini produksi berapa? Habis. Pasti habis ya? Alhamdulillah. Malah Bu Mila tadi sempat ngobrol di dalam, bahkan sempat keteteran gitu karena banyak Iya, yang mau ada beli yang, tapi produknya habis. Akhirnya tuh udah besok kan. Baik Ibu Mila, Alhamdulillah, Mas Maulana dan Mbak Adinda, terima kasih banyak ya udah ngajarin ke kita bagaimana sih cara bikin makanan seenak ini dengan produk olahan ikan dari SMK Negeri 4 Pekalongan. Semoga pemirsa di rumah tertarik, dan kalau misalnya pengen beli, bisa nggak sih kalau masyarakat luar pengen beli? Bisa, boleh. Langsung datang ke sini, Iya. datang ke SMK Negeri 4 Pekalongan di Yosorjo ya. Baik, sampai di sini pojok terampil kita kali ini, ketemu lagi. Saya Ahmad, bye-bye.